berkecepatan tinggi. Itu berarti David berada di dekat para korban ketika mereka ditembak. Oleh karena itu, para pejabat mencari motif David, dengan memanfaatkan perselingkuhan dan rayuannya terhadap wanita di masa lalu. Mungkinkah David sangat ingin melepaskan diri dari perannya sebagai suami dan ayah sehingga ia membunuh keluarganya? 3 hari setelah menemukan keluarganya tewas ditembak di garasinya, David secara resmi didakwa atas pembunuhan mereka. David menyewa tim pengacara untuk membongkar teori-teori jaksa penuntut. Pengacara pembela mempertanyakan analisis ahli darah tersebut. Perbedaan warna tersebut merupakan reaksi alami, pemisahan serum, yang terjadi ketika darah terpapar udara. Itu berarti pembunuhan terjadi ketika David sedang bermain basket. Adapun percikan darah, penjelasan alternatif tim pembela adalah bahwa tetesan darah tersebut berpindah ke kemeja David dari rambut Jill ketika ia meraih Brett. Pengacara David mengemukakan fakta bahwa karena David sedang bermain basket, ia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Namun, teman-temannya, yang sedang bermain basket dan tidak mengawasi David, tidak dapat memberikan alibi yang kuat. Jaksa penuntut menunjukkan bahwa lapangan gereja tempat David bermain basket hanya berjarak beberapa menit dari rumahnya. Mereka mengemukakan teori bahwa David mampu menyelinap pergi dari permainan tanpa diketahui. Tim pembela juga menyoroti kaos abu-abu milik penjara yang terlewatkan di tempat kejadian perkara sebagai bukti. Kaos itu tersapu di dalam kantong mayat bersama Brett. Di bagian leher kaos itu terdapat tulisan tangan, backbone. Sebuah laboratorium swasta menguji kaos tersebut untuk DNA dan, hasilnya menunjukkan profil lengkap orang lain, kata penyelidik swasta Bill Clutter. DNA tersebut kemudian dicocokkan dengan CODIS, basis data DNA FBI, tetapi tidak menghasilkan kecocokan. Pada tanggal 14 Januari tahun 2002, persidangan David dimulai. Pengacara pembela kriminal Stasi Uliana menyaksikan jaksa penuntut membawa barisan wanita yang pernah berselingkuh atau menggoda David. Strateginya adalah pembunuhan karakter. Sementara itu, pakar percikan darah memberikan kesaksian yang meyakinkan. Setelah berdiskusi selama 3 hari, juri memberikan vonis bersalah pada tanggal 17 Maret tahun 2002, David dijatuhi hukuman 195 tahun penjara. Pengacara David mengajukan banding, dan pada Agustus tahun 2004 Pengadilan Banding Indiana membatalkan hukuman tersebut karena kesaksian dari para wanita tentang hubungan masa lalu mereka dengan David telah memengaruhi juri. Tim pembela memanfaatkan kesempatan kedua untuk menjalankan kembali DNA yang ditemukan pada kaos abu-abu tersebut melalui CODIS. Kali ini mereka mendapatkan kecocokan. Materi genetik tersebut